Oke, teman-teman kita mulai ya. Nanti kita ada break room, kita mau diskusi biar waktunya cukup. Mari kita mulai dulu tepat waktu. Saya menyambut teman kita yang melayani hari ini di depan kita jadi seperti host kita juga, Valencia dan Michelle. Mari kita tepuk tangan buat mereka. Silakan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah. Untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Bless the Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Untuk doa pembuka, minta kesediaan Ko Andi untuk memimpin kita. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman semua. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami hari-hari boleh merupakan hari kami menyembah Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu kami datang ke ibadah, bersekutu menyembah Tuhan, tapi setiap hari merupakan hari kami untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur untuk hari Sabat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul lagi, terutama di dalam acara yang khusus agar kami boleh menyembah Tuhan. Di tempat kami masing-masing kami boleh bersekutu secara online dan kami percaya kami dipersatukan juga secara roh di dalam iman kami untuk menyembah Tuhan kami yang adalah roh. Biar Tuhan memenuhi hati kami dengan sukacita boleh mengikuti Zoom ini dan juga anak-anak youth yang lain yang belum tergerak. Biar Tuhan Engkau menggerakkan hati mereka
supaya mau membangun komunitas ini supaya tetap eksis dan juga kami bersama-sama untuk giat di dalamnya. Engkau berkati diskusi kami hari ini dan menolong kami juga mendapatkan inspirasi, insight-insight dari firman Tuhan, dari apa yang kami percakapkan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, Tuhan itu Tuhan yang Maha Besar, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. 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 Mari kita angkat suara kita tanggalkan beban kita nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita bahas tentang topik bully, ya, seperti kata Pak Nathan, ini akan ada banyak cerita dan saya mau membagi teman-teman ini dalam 3 grup, 3 room. Nanti teman-teman boleh berbagi pengalaman, bercerita seputar tentang bully ini ya. Sebentar saya akan break roomnya, saya akan pindahkan ya teman-teman ya ke semua grup ini ya. Di admit itu ya. Audrey ini kelas berapa ya? SMA ya? Oke, nanti saya pindahin. Cleo? Oke, beberapa sudah saya ini. Teman-teman join ya di sana ya. Philip SMA ya? Di chat SMA. Hah? Kamu pakai itu bisa? Oh, harus nyalain saya.
Ada yang salah nggak ya? Tadi yang salah siapa tadi? Jennifer belum join, Jennifer? Di atas bisa. Ya. Kira-kira 10 menit ya. Jennifer udah gabung belum? Satu di atas boleh nih. Di baby room bisa tuh. Oh. Oke. Iya, ya. Richard udah join ini kan ya? Philip, kita sepi kali. Oh, dia not join ya? Dia belum join, dia harus klik join mereka. Andrew join. Ini Andrew yang mana ya? Andrew SMA ya? Songong apa sih? Siapa sih? Stefanus Ari. Oh. Hari kuliah kerja. Kalian di sini aja. Oke, yang di sini siapa ya? Yang di sini nih, kayaknya orang-orangnya. Richard bener ya, Richard udah pindah ya? Kok mereka ini sih? Harusnya mereka udah Andrew sama itu join ya. Andrew K sama C Andrew harus klik join di itu. Join di ini di grupnya coba 10 menit kira-kira ya untuk diskusi. Lagi ninggalin ya. Oke, yang di sini, yang di sini kok yang di sini berapa partisipannya? Kok di sini 4 sih? Iya, ini kenapa? Itu apa itu? Oh, ini room utama kita. Kita harus ya, kalau ini join aja coba. Kita tetap di sini juga sih. Oke, kita coba sharing yang di sini ya. Ya, ini soalnya room utamanya nggak pindah ini soalnya. Harusnya kita 2 room aja ya berarti ya. Nggak apa-apa. Ini yang kuliah kerja, kalau mau ya kalian ini bisa ini juga ya, bisa move juga ya. Move-nya kemana tapi ya? Oh enggak, pilihannya cuma itu. Iya. Andrew, dia udah diklik suruh dia belum join. Kalau dia belum join dia belum pindah. Hari juga di sini Hari ya. Hari Stefanus nih. Hari. Coba di sini ada 2 room ya. Hari di mana Hari? Oke, coba ya kita diskusi ini ada 2 room ini jadinya nih. Nah, Andrew udah pindah 1, Andrew kecil, Andrew apa? Andrew K udah join, tinggal Andrew ini nih. Andrew.
Berarti sebenarnya ini join room ini bisa ditutup ya, tapi nanti ganggu, nggak usah deh ya. Oke, yang di sini deh coba kita sharing sebentar tentang bully ya. Bully, saya nggak tahu mungkin kalian pernah jadi tukang membulinya atau yang dibully juga nggak tahu ya. Ini break roomnya cing. Michelle ini sama ini Sonya ya. Cuma bertiga doang di sini ya. Hah? Jordan. Oh ya Jordan di sini ya. Kalau ini saya live room jadi apa ya coba ya? Hah? Kan bukan hostnya ya. Oke, hah? Philip ya, coba mana? Iya nih, coba yang saya live ini ya. Live break room ya, jangan live meeting ya. Coba balik lagi ya. Live break room juga si Sonya sama Cincin sama ini, coba. Nah, kita udah di ini belum? Jordan, Kenny, Vanatan itu semua udah ya, nggak usah join ya berarti ya. Oke, yang di sini ini ya. Baik. Oke, ya kita nggak usah join di situ. Oke, yang di sini. Siapa yang bisa cerita nih ya? Coba dari ini dulu deh. Dari WL kita hari ini, Valen atau Michelle dulu. Pakai mic ya. Bagaimana kalian tentang bully ini punya pengalaman atau tahu tentang sesuatu? Apa aja boleh diceritain coba? Enggak ya. Enggak ada kok. Pakai ini ngomongnya. Atau menurut kalian tuh apa sih baik buruknya bully itu? Bullying sih udah pasti nggak ada baiknya sih kok. Oh. Nggak ada baiknya. Kalau buruknya ya bisa bikin trauma juga sih sama orangnya. Orangnya bisa aja jadi kayak lebih jadi insecure juga pasti itu orangnya kayak merasa iya ya kayaknya yang orang-orang bully ke gue tuh bener gue kayak gini. Jadi nggak self love gitu. Oke. Kamu sendiri pernah nggak ngebully orang lain? Gak pernah. Ah, yang benar. Iya nggak pernah kok. Dibully mungkin enggak sih, tapi ngebully orang lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Atau gini dulu deh, kategori yang disebut membuli itu seperti apa? Ayo coba dulu, batasannya. Kalau menurut aku sih, misalnya nih, sekarang kan udah banyak kan orang membuli tapi alasannya, enggak lah gue bercanda doang, kayak gitu-gitu. Iya. Nah, biasa ya kalau menurut aku bullying itu kalau misalnya dia bercanda nih, terus dia tahu nih orang tuh gak suka sebenarnya sama bercandaan ini, merasa sakit hati gitu sama bercandaan ini, tersinggung. Tapi nih orang tetap ngelakuin karena merasa fun gitu loh, kayak merasa, ih seru gini, walaupun nih orang gak suka tapi tetap aja dilakuin gitu. Ya Kamu gitu gak ngerasa membuli, cuman dianggap bercanda, tapi yang dibully ngerasa dibully gitu? Enggak, maksudnya si pelakunya ini bercanda nih misalnya. Terus nih pelaku ini tahu kalau nih orang nih gak suka dibercandain kayak gini, tapi tetap dilakuin gitu loh. Karena dia merasa seru gitu. Jadi menurut aku itu udah bisa bullying sih. Bisa ya, masuk ke kategori. Kalau menurut Michelle? Sama kok. Sama ya? Main aman tuh. Enggak, benar sama kok. Dennis coba. Coba gua. Mungkin kalau mau dipisahin lebih ke ini sih. Bully itu sebenarnya kalau kayak bercanda doang sih mungkin mau dibilang bully sih enggak gitu. Cuman lebih ke ini sih. Ketika kita ngeliat orang nih kayak ngebully dia masukin loh kayak orang yang dibully ini nih kayak dia nggak punya power buat ngelawan balik gitu loh kok. Jadi benar-benar kayak yang pembuli ini tuh kayak ya karena si ini nggak bisa ngelawan balik ya udah gitu. Itu sih lebih kayak pembuli sih sebenarnya kan. Kalau orangnya cuek aja gimana nih? Termasuk bullying nggak? Cuek gimana tuh maksudnya? Ya cuek aja dia mau dikatain apa gitu. Sebenarnya itu bukan, bagi saya sih nggak bully sih. Bully tuh kayak gimana sih kalau mau dilihat tuh kayak benar-benar kayak ditindas aja gitu, di penindasan gitulah gitu loh. Ditindas. Bukan cuma kayak diledekin doang, enggak sih. Terus dia gitu. nggak bisa balas gitu. Dia apa-apain, terus kalau mau balas juga tetap dihajar balik gitu loh. Jadi kayak kita mau balas pun juga pasti kalah juga gitu. Kalau dia balas udah nggak jadi bully dong ya, jadi berantem dong ya. Ya balasnya siapa tuh membela diri gitu jadi kan. fighter. Nah, cuman tetap aja ya udah kayak
karena si ini tahu dia kayak nggak bisa balas tuh mungkin takut juga segala macam, jadinya kan beda gitu. Oke. Kalau mungkin yang dia bully orang yang lawan balik kan kesannya dia bully pun gagal berarti kan. Oh, Gitu. ya. Oke. Coba kita dengar pendapat yang lain lagi di sini. Ini ada mix ini. Siapa? Kenny boleh deh. Bully itu sejauh mana sih bisa disebut bully itu? Ini batasannya, ini orang kadang bilang gue dibully, padahal bercanda doang. Nah, batasannya gimana menurut Kenny? Batasannya itu kalau bully pasti ada satu orang yang pelaku dan ada satu victim. Ya. Yang namanya victim pasti itu Bukan orang yang playing bisa, victim ya? Iya. Itu victim ya. Pokoknya intinya orang yang nggak berdaya lah, maksudnya posisi orang yang nggak bisa fighting back gitu loh. Kalau karena bully itu ada juga orang yang bilang bully itu dapat kepuasan dari orang tuh ngebales, tapi ngebalasnya tuh lebih powerless, kayak kalau makin dibalas tuh bully tuh makin seneng gitu kan. Maksudnya kayak disengin gitu kan, tapi terus kayak ngamuk atau ngambek gitu ya, kan kalau orang ngambek gitu, bulinya malah suka, makin jadi-jadi gitu ya. Tapi dalam situasinya itu masih di victim gitu. Jadi pasti harus ada victim dan harus pelaku, itu sih. Itu batasan. Oke, ini ada batasan-batasan yang dikasih. Nanti kita lihat pembicara kita ngomong apa ya, tapi nanti ya. Kita simpan yang pembicara punya nih ya. Tes. Ya, ini nggak ada di slide Pak Nathan ya, cuman Pak Nathan mau tanya nih. Ini kemarin Pak Nathan sempat tanya sama Ko Andi ya. Kenapa bully itu sering terjadi malah di dunia pendidikan gitu loh. Menurut kalian nih seperti apa nih? Ya. Apakah ini sama seperti Amsal mengatakan di ruang pengadilan pun aku tidak melihat keadilan. Nah, ini menurut kalian kenapa nih kok sesuatu yang kayak apa ya? Tolak belakang gitu ya. Bukan hanya bumi dan langit ini, mungkin kalau kita gambarkan seperti surga dan neraka. Di dunia pendidikan justru disitulah pusat daripada bullying ini. Nah, ini nggak ada di slide saya ya. Coba menurut kalian apa sih yang menyebabkan kok orang jadi lebih seneng ngebully justru di dunia pendidikan yang notabene kita kan dididik untuk jadi bener kan. Nah, kalian tadi setuju. Ya memang di slide saya juga setuju gitu ya, bully ini nggak baik. Tapi kenapa? Coba ada yang kasih pendapat nggak dari teman-teman mungkin dari grup ini siapa yang mau gitu ya? Ya bukan di sini aja ya, semua ya yang ada di sini yang dengar. Coba kalian kasih alasan kenapa bully ini justru terjadi di dunia pendidikan, di sekolah, di kampus. Lebih banyak lah ya, lebih banyak. Bukan berarti di dunia kerja nggak ada. Betul. Tetapi lebih banyak. Coba silakan. Betul. Jadi kalau kalian bandingkan ya dengan dunia kerja, mungkin lebih nggak terlalu kentara maksudnya ya. Betul nggak? Setuju nggak? Yang kerja ini lebih nggak terlalu mendengar ada kasus bullying di kantor misalnya. Benar nggak? Coba misalnya siapa? Arvin. Kasih mic. Coba Vin, ada nggak bully yang kamu lihat terjadi di kantor kamu misalnya? Dibungkam itu kok. Hah? Dibungkam dia. Nggak berani ngelapor. Kalau di kantor, ya. Coba dibandingkan dengan sekolah misalnya. Sekolah. Waktu zaman sekolah dan zaman kerja sekarang. Kalau di kantor itu jarang. Kenapa? Karena memang di sana tuh ya kerja kok. Kalau ada kerjaannya ya? Iya. Kalau nggak fokus sibuk kerja orang kali ya. Sibuk kerja. Atau kalau di lingkungan saya yang kantor sekarang kan ya mereka nggak ada waktu lah buat ngebully. Oh, kesibukan itu menol ini juga. Iya, kesibukan itu benar-benar mengalihkan sama memang environment-nya tuh nggak mendukung bully gitu kan. Karena memang saling membutuhkan satu sama lain lah gitu. Betul. Saling melengkapi lah gitu rasanya. Cuman kalau di sekolah ya mereka lebih memang berteman, cuman kayak ada kelompok-kelompok gitu lah ya, kan ada geng-gengan, ada geng-gengnya. Gitu, terus memang juga ada yang merasa dia masuk sekolah tapi individu gitu sendiri. Apalagi kayak biasanya kalau yang merasa sendiri nggak cocok ke geng 1, geng 2, geng 3 gitu kan, itu biasanya jadi korban bully kan biasanya gitu kan. Karena ya dia ngelihat wah ini orang nggak ada temannya, kasihan, sedih gitu kan. Iya. Terus akhirnya dibully. Nah itu kan dia ya biasa sih yang kayak gitu jadi incaran. Karena menurut saya kalau di sekolah itu
Ya kebanyakan gara-gara geng-gengan itu sih. Sama ngelihat, oh ini asik nih kalau mungkin pertama tujuannya diajak kenalan untuk teman mungkin ya. Cuman setelah makin kenal, akhirnya kan, oh kalau kata Fendi, culun nih anak gitu kan. Terus dari yang pikiran dia mau temenan, akhirnya bercanda kan, bercanda. Ya itu akhirnya terjadilah bully karena terus-terusan. Karena kan bully itu, menurut saya, dia senang melihat dia itu menderita. Gitu kan. Cuman kalau misalkan kita berteman itu memang butuh yang namanya bercanda ya. Nah itu kita nggak bisa lah kalau nggak bercanda. Masa kita ngobrol serius, hai apa kabar? Iya baik gitu kan, nggak mungkin ya. Ya menurut saya sih kalau bercanda oke. Cuman kalau sudah lewat batas dan kita tuh tidak ada rasa bersalahnya gitu kalau lewat batas dan kita tidak ada namanya minta maaf gitu ya. Nah itu yang sudah jadi bullying sih kalau kayak gitu menurut saya. Oke. Kamu pelit ya, Pin? Iya kok kepencet. Yaudah. Masuk lagi. Oke. Ini ada hal-hal yang bagus sekali dari Alvin itu soal antara beda sekolah dengan kerja itu ada environment yang berbeda. Kalau sekolah itu ada geng-gengan, lebih nuansanya persahabatan, tapi kalau di kantor itu lebih profesional, fokusnya lebih kerja. Kalau sekolah itu, kalau kerja udah sibuk, kalau sekolah itu mungkin banyak ada waktu kosong, waktu luang, guru nggak masuk, itu menjadi memungkinkan untuk terjadi hal-hal seperti itu. Nah kita coba dengar yang ini deh, misalnya dari Sugi deh, coba minta mic-nya. Gimana Sugi? Menurut pendapat kamu nih tentang ini? Ya. Apa kok? Ya tentang bully, pendapat kamu soal, boleh ngomong soal apa sih itu bullying, boleh soal itu terjadi di sekolah lebih dominan dan berbandingan dengan kuliah bagaimana coba? Pertama kalau saya lihat perbandingan bullying di tingkat pendidikan sama kerja itu memang jauh beda. Walaupun saya belum kerja, tapi saya yakin kok dunia kerja itu ya kayak yang dibilang Arvin, nggak mikirin soal mengucilkan orang lagi, tapi lebih mikirkan bagaimana logisnya kayak gini, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, tanpa mikirin orang lain. Ngapain mikirin orang lain kalau kita ngancurin pekerjaan kita sendiri? Kalau untuk dunia pendidikan, kalau saya mikirnya ada kayak kepuasan tersendiri dari orang yang membuli. Apalagi zaman anak SMP SMA kayak gitu. Dimana mereka yang namanya psikologisnya masih ababil. Jadi mereka masih mau yang namanya cari perhatian. Pelaku bullying itu pasti banyak dapat perhatian dari orang-orang. Orang-orang yang ngikutin dia ngikut ngebully juga, atau orang-orang yang bisa dibilang cuma kepo. Dia ngebully ngapain kayak gitu. Yang lebih susahnya lagi, kalau pembulian itu dilakukan, kalau dalam saya bilang konteksnya dunia internet ya, dunia sosial media. Ya ada yang pernah bilang rekam jejak dunia internet itu nggak bisa dihapus. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah kayak istilahnya kayak main Twitter, Facebook, simpelnya kayak gitu. Kalau ada yang masih punya akun lama, masih punya akun Facebook lama, akun Twitter lama, coba scroll down ke tweet pertama, terus nanti scroll up lagi. Ya mungkin bagi teman-teman zaman SMA ada yang pernah ngatain mungkin temannya atau mantannya atau apanya yang paling simpel Twitter lah. Twitter di situ semua anak muda, di situ semua remaja ya istilahnya nyampein keluh kesah hati mereka kayak gitu. Dan nggak jauh-jauh sih kalau saya sendiri saya pernah kayak gitu. Yang kena namanya kayak gitu. Yang namanya dibully. Ya istilahnya saya pernah coba nge-search. Kan ya Twitter bisa lah search hashtag kan. Itu simple untuk dicari. Ya itu masih ada. Ternyata orang yang ngebully pun mereka nggak sadar kalau mereka pernah ngebully. Dan mereka nggak sadar kalau tweet itu belum mereka hapus. Istilahnya belum ada
penyesalan dari diri mereka sendiri. Mereka nganggep, oh udah lewat, udah lama, ngapain saya peduli, ngapain saya minta maaf. Tapi terkadang kita nggak tahu apa yang dirasain orang yang kita bully. Bisa jadi itu jadi akar pahit. Gitu ya. Bisa jadi misalnya kayak apa ya? Aduh, kalau zaman dulu siapa yang sering bully? Oke. Mau lanjut lagi atau ini? Dikit lagi kok. Oke, selesaikan. Dikit lagi kok. Mantap. Ini kayaknya udah ada kandidat berikutnya ya. Istilahnya belum puas ini kok ngebully sekalian kok. Enggak. Puas-puasin ayo. Enggak, sebenarnya istilahnya kalau orang-orang yang istilahnya nggak jauh-jauh deh, pasti ada orang yang pernah ngomongin kita sekali dua kali. Iya. Entah ngomongin keburukan kita, entah pernah ngomongin Arvin gendut. Enggak. Itu bully bukan? Enggak. Ini bercanda, bercanda. Ini mau antara bully dan kenyataan enggak, gimana ini? Istilahnya kan contoh. Contoh ya, Vin ya. Itu bully nggak, Vin? Apa kenyataan? Sakit hati nggak, Vin? Oh, kenyataan yang menyakitkan. Contohnya kayak gitu. Kan lebih sakit kalau saya bilang Arvin kurus kayak gitu kok. Itu kan nggak enak. Itu menyakitkan kan? Itu nggak fakta, iya. Istilahnya, misalnya kita nyontohin ngomongin ke orang kayak gitu. Oh dia pendek, oh dia gendut, oh dia enggak. Gue nggak ngomong ngeluhin, istilahnya kayak gitu. Salah, gue ngambil contoh pertama harus si Arvin, harusnya orang lain. Istilahnya ya kayak gitu. Dia dibully jadinya. Aduh, gue dibully. Ya mungkin tadi yang dibilang, kadang kita nggak ingat. Pernah nggak ya saya minta maaf sama orang ini kayak gitu. Ya jadi akhirnya orang itu sampai berjalannya waktu mereka masih tetap ingat. Kalau saya sendiri saya masih ingat apa yang pernah saya rasain, apa yang pernah saya lakuin, saya masih ingat. Yeah. Tapi nggak tahu yang lain. Oke. Puas nih. Saya coba Cing, ini soal ini bullying kan terjadi juga di dalam dunia sosial media nih ya. Nah, coba kalau pernah ngalamin nggak dibully di sosmed itu? Terus rasanya gimana sih dengan dunia yang ini, yang real gini? Nah. Sosmed. Ada kan artis-artis banyak kalau lagi ngomong apa dibully di sosial media tuh sampai itu juga. Sosmed, sebenarnya sih kalau di sosmed itu tuh berawalnya tuh dari rumor dulu. Entah itu opini rumornya itu benar atau tidak, tapi biasanya kan sosial media kalau udah diviralin atau kayak media liput, mau itu benar atau enggak, dan orang udah ngeliat itu udah negatif dari satu sisi orang tersebut, pasti bakal dicaci maki lah gitu. Maksudnya dari orang yang ya banyak banget ya contohnya, maksudnya setiap hari kan kita juga ngelihat yang namanya bullying dari nggak cuma dari sekolah tapi sampai dengan dewasa pun, sampai orang tua pun, dan artis pun juga ngalamin gitu, sampai banyak yang bunuh diri cuman gara-gara hal kayak gitu doang. Karena namanya apalagi sosial media sekarang kan juga kayak nomor satu lah ya, namanya internet itu gampang dicari. Abis itu juga dalam waktu hitungan detik, hitungan menit aja itu semua bisa kesebar dengan mudah gitu kan. Jadi ya apalagi maksudnya ya kayak kita ngelakuin hal yang sebenarnya ada satu misalnya ada satu kelakuan yang kita lakuin tapi cuman dilihat sama orang sepotong dan direkam, itu pun orang bisa salah tafsir, disebarin, itu pun kita juga bisa dibully gitu loh. Padahal nggak tahu kejadiannya seperti apa, tapi orang sekali lihat abis itu udah ketangkep digital atau media, itu
langsung bisa disebar dan langsung orang tuh langsung ngejudge kita gitu aja gitu loh, tanpa tahu hal yang sebenarnya. Meskipun kita nanti ke depannya kita udah tahu hal yang sebenarnya, yang sebelumnya udah pernah kita dicaci maki karena hal-hal itu pun bakal masih membekas gitu loh. Dan orang juga terkadang kalau udah ada pembenarannya pun juga nggak peduli dengan kenyataan yang nantinya ini beneran kok, tapi nanti orang-orang kayak bilang itu paling cuman manipulasi atau kayak gimana. Jadi sebenarnya sih kalau namanya bullying gitu ya, itu juga tergantung pelaku. Terkadang kalau orang udah berpikir negatif, mau nantinya akan ada sisi positifnya, itu bakal tetap tetap gak baik di mata orang. Jadi tergantung dari pelakunya juga, dari sisi orang, dari kita diri sendiri gitulah intinya. Oke, ya, kita sebenarnya banyak masih bisa cerita, cuman waktunya sudah terus berjalan. Saya harus gabungkan lagi ke grup utama, jadi saya close semua ini ya. Semua grup, nanti kita lihat mereka diskusinya apa ya. Oke. Kita lagi nunggu ya. Ini masih seru sebenarnya ya kalau kita mau bahas banyak ini tentang bullying ini. Bahkan makin kesini tuh makin luas ya, luas. Makanya, Alvin, ya, betul, ya. Kita lagi menunggu ini ya. Kalau di sini siapa lagi mungkin siapa di sini ada di sini? Oh ada Alvin, ada Ferry. Mau ini enggak? Mau sharing enggak? Ya. Coba. Oke, teman-teman yang sudah bergabung di sini ya. Oke. Baik. Ya, yang sudah bergabung lagi di sini, ya, kita coba lihat sedikit diskusinya dari kelas SMP ini nih, ya. Siapa yang mau sharing dari SMP? Boleh perwakilan sedikit satu orang. Juan, Lala, Marvel. Ya. Siapa yang mau cerita? Juan atau Lala atau Marvel atau siapa lagi tadi? Audrey, coba Audrey. Coba sharing sedikit tadi diskusinya apa di sana Audrey? Audrey. Gimana Audrey? Audrey. Iya, aku. Gimana tadi diskusinya kalian sharing apa di sana? Coba. Kalau di SMP sekarang udah jarang bullying ya. Oke. Kebanyakan nggak ada yang dibullying. Cuman menurut aku sekarang ini bukan bully lagi. Sekarang kayak kalau menurut aku sih sekarang bullynya dari belakang ya. Jadi selain dari medsos kayak ngumpul terus ngegibah gitu. Sekarang lebih kayak gitu. Apa? Gibah? Iya. Kayak ngomongin orang gitu. Menurut aku sekarang sih kayak gitu. Oh, bedanya apa sama gosip itu ya? Iya. Sama kayak gosip. Oke, thank you ya. Baik. Dari SMA ini siapa yang bisa mau nih tadi nih? Saya kok. Nelson ya, silakan Nelson. Ya. Kamu dapat apa tadi? Mereka diskusi apa? Boleh laporkan. Ya kalau misalnya bully kan kebanyakan jadinya di sekolah. Biasanya kalau pelaku milih korbannya itu yang berdasarkan fisik kok. Atau status sosialnya. Yeah. Ya terus kalau misalnya kita mau menghindar dari bully, menurut kita ini kayak harus merubah diri kita sendiri. Iya. Oke. Ya. Baiklah kalau gitu.
Thank you ya, Nelson. Ada lagi? Cukup ya, Nelson ya? Iya, Pak. Oke, thank you. Kalau yang dari sini, siapa yang mau ini kasih kesimpulan di sini? Ini, Valen, WL-nya tadi kita diskusi apa coba? Kasih tahu. Yang kamu tangkap aja. Mic-nya mana mic-nya? Kesimpulan yang tadi ya? Iya. Mungkin bagi orang-orang itu bullying beda-beda ya. Soalnya kan kayaknya tergantung juga dari orangnya tuh nganggep dirinya ini terbully atau enggak. Soalnya kan ya kayak tadi menurut pendapat gue kan kalau misalnya bercanda terus orangnya merasa gak suka tapi lu masih bercandain itu menurut gue udah bullying kan. Tapi menurut orang lain kan juga ada yang bilang bercanda itu gak bully. Jadi kayaknya menurut gue sih bullying ini beda-beda gitu definisinya tiap orang. Oke, ya. Baik. Ini bullying ini sangat luas dan sangat versinya beda-beda. Ya, bahkan ada yang versi sosmed, versi yang tadi ya di sekolah. Kalau Audrey bilang sekolah mungkin agak berkurang lagi SMP, tapi mungkin di SMA juga masih cukup kental. Tapi yang di sini tadi diskusi di tempat kuliah ini agak beda. Bukan kuliah, tempat kerja. Ya. Jadi yang di tempat kerja ini, kenapa kita sering menemukan justru bullying terjadi di sekolah-sekolah, tapi tidak banyak di tempat kerja. Ya, karena memang lingkungannya berbeda. Kalau sekolah itu orang masih ada geng-gengnya, lebih kepada pertemanan dan selevel. Tapi kalau masuk dunia kerja, itu suasananya suasana kerja. Usia orang juga sangat jauh ya, dari yang baru fresh graduate baru masuk sampai yang udah senior. Jadi dari usia juga udah sangat beragam. Juga orang fokus kerja, lebih sibuk di situ, ya punya target, ya punya aturan jelas. Kalau main-main atau bullying mungkin udah nggak sempat kata pakar kita Arvin Indra tadi ya. Ya, yang mengamati di tempat kerjanya gitu. Jadi orang kerja itu udah nggak sempat lah, udah sibuk, udah ini. Tapi sekolah itu mungkin waktunya banyak, gengnya ada, usianya seragam, jadi potensi bullyingnya sangat kental sekali. Nah, seperti apa? Kita akan dengar lebih lanjut kupasan dari pakar kita ya, contoh Nathan ya. Mari kita sambut dia. Oke? Yuk kita kasih tepuk tangan. Yeay. Ya, selamat siang teman-teman. Dengar semua ya? Dengar semua ya? Baik. Jadi sebenarnya lebih tepat ini yang bicara Cimean kali ya. Karena dia psikolog ya. Jadi kita setuju untuk membahas bully ya. Nah, bully ini saya share dulu sebentar. Bisa ada yang bantu saya? Oke, saya share. Ini kok bisa ini bantu saya nih share screen terus gimana nih? Ini udah. Co-host katanya. Belum diizinin, belum diizinin. Pembicaranya dibully dulu. Iya. Udah? Ya itu dia. Oke. Sudah. Bentar ya teman-teman ya. Baik, sudah kelihatan semua? Jangan ada bully di antara kita. Ya, jadi kita setuju, kita melalui banyak hal tadi kita sudah bicara, sebenarnya dunia dalam tanda petik dunia bully ini terlalu luas ya, terlalu luas
dan terlalu banyak intrik-intriknya gitu ya. Kita sulit untuk bisa memilah-milah dalam arti, oh ini tadi kan ada teman kalian tuh bilang, gue cuma bercanda doang bukan ngebully. Nah ini ya. Tetapi ada juga memang benar-benar bully begitu ya. Kita nggak menutup kemungkinan ada hal itu begitu ya. Nah ini dia nih. Saya dapat dari Komisi Perlindungan Anak ya, Opini Indonesia Darurat Bullying. Nah teman-teman, 3 gambar ini akan saya share. Lalu pasti sudah kita simpulkan lah maksudnya apa dari ketiga gambar ini ya. Jadi yang pertama, Opini Indonesia Darurat Bullying. Ya, itu tanggal 15 Februari loh. Ya, jadi belum lama nih. Ya, lalu ini tuh, ya angka kasus bullying terus meningkat. Ini saya ambil dari kompasiana.com. Ya, jadi ada sumbernya ini. Ya, jadi ngambil comot aja ada sumbernya. Angka kasus bully ya terus meningkat tuh. Ya. Lalu ini. Nah, tadi ada teman kalian juga yang bilang sampai karena dibully bisa mengakibatkan bunuh diri. Nah, ini nih. Ya, dari Mensos loh ini, ya. Saya ambil bunuh diri anak Indonesia 40% karena bullying. Nah, teman-teman kalau dari ketiga gambar ini, kita pasti setuju, kita pasti akan sepakat ya bahwa bully ini menjadi satu hal yang tidak baik dan tidak boleh seharusnya kita lakukan, gitu. Ya, jadi kita udah sepakat nih dari ketiga gambar-gambar tadi, ya ini, ya, tuh. Kita setuju bahwa bully ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ada di antara kalian semua. Ya, ini kita harus sepakat dulu nih. Ya. Kenapa? Nah, ini dia, ya. Jadi bullying itu berasal dari bahasa Inggris yaitu dalam kata bull, ya, yang berarti banteng ya. Tahu kan ya? Nyeruduk terus tuh, senang nyeruduk ke sana kemari. Nah, dalam bahasa Indonesia secara etimologi kata bullying berarti menggertak ya. Intimidasi kayak begitu dah. Secara etimologi kata bully berarti menggertak orang yang mengganggu orang yang lemah. Tadi ada yang mengatakan ya sering diganggu ya orang-orang yang mengganggu orang yang lemah. Sedangkan secara terminologi menurut definisi, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Jadi ada psikolog ya Ismiati mengatakan bahwa bullying itu adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Jadi ada tujuannya teman-teman. Ya. Jadi ada tujuannya kenapa dia melakukan bullying, karena untuk menyakiti. Ya. Nggak heran banyak orang yang karena dibully bisa bunuh diri. Tadi kan angkanya kan 40% loh anak-anak, ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bentuk daripada bully ini sebenarnya bisa verbal, ya, bisa non-verbal atau yang lain. Tadi kok Andi udah nyinggung sedikit. Kalau gue diemin aja gimana? Nah, itu non-verbal yang pasif katanya. Ini ada indikasi lagi tuh, ya. Non-verbal tapi nggak langsung, diam aja udah. Diajak ngomong diam. Ya. Nah, ini ada semacam bullying seperti pokoknya ada victim dan ada yang paling tidak calon. Nah, ini nih harus ada korban. Tadi kan teman-teman kalian juga ada yang bilang tuh harus ada korban, harus ada orang yang jadi korban dibully atau paling tidak calon jadi korban begitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, selanjutnya, ya. Pelaku bullying yang biasa disebut bullies ya, biasanya agresif. Nah, kalian tuh kalau bully orang kan seru ya. Kayak pengen terus aja begitu ya. Pokoknya nggak berhenti. Baik secara verbal maupun secara non. Ingin populer. Sering membuat onar. Mencari-cari kesalahan orang lain. Pendendam, iri hati, hidup berkelompok, dan menguasai kehidupan sosial. Kira-kira nih teman-teman, dari model orang yang seperti ini, di dalam Alkitab model orang yang seperti apa coba? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Nah, itu dia. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat loh. Ya, agresif ya. Kalau ada satu kesempatan, Alkitab katakan dia ingin mencoba Yesus.
Ingin populer, udah jelas. Orang Farisi, ahli Taurat ingin populer, pengen dipandang di masyarakat. Pendendam, jelas. Ya, ini kok orang begitu muncul kok mengambil alih posisi kita ya di panggung sosial ya. Ini siapa ini? Yesus dari mana ini? Ah, nggak boleh ada di antara kita ini dia nih. Ya mesti disingkirkan. Iri hati, jelas. Ya, hidup berkelompok ada. Mereka sepakat tadinya ahli Taurat dengan orang Farisi ini dan Saduki ini bisa apa ya istilahnya bisa kelompok-kelompok sendiri. Tapi begitu muncul Tuhan Yesus, mereka ini bertiga bisa kompak nih, bersatu. Karena merasa dunia sosial mereka itu terancam. Sehingga mereka cari-cari kesalahan orang lain. Tuhan Yesus dicari-cari, benar ya? Ada kalimat seperti cari nih, di mana letak salahnya nih ya? Kalau dia melanggar hukum Taurat, habis nih. Ya, ini ada contohnya perempuan yang sedang berzina, ya, ketangkep basah. Nah, coba, ayo, mati dah dia, pasti dia salah dah, ya. Tapi kenyataannya terjadi sebaliknya, ya. Tuhan Yesus justru menang di dalam trik mereka ini, ya. Berikutnya teman-teman. Nah, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan sengaja menabrak. Menabrak yang saya maksud di sini dalam tanda petik ya, cari gara-gara. Saya pernah marah sekali ya karena saya mantan guru di Aletea. Itu ada murid yang memang lemah secara fisik ya. Jadi begitu dia jalan, sebenarnya dia jalan nggak terlalu kencang, biasa aja. Tapi kaki temennya itu diselonjorin gitu ke depan gitu ya, ke depan meja begitu, jadi agak keluar begitu sengaja. Akhirnya temen ini jatuh. Begitu jatuh bukannya ditolongin, diketawain. Marahlah saya, ya. Saya gebrak meja, saya bilang kalian ini keterlaluan, ya. Udah buat sengaja cari gara-gara, cari istilah masalah, begitu diketawain lagi. Waduh, saya bilang saya gagal nih kalau begini ya. Saya gebrak meja, saya marahin satu-satu. Ini kalian ini bukan teman yang baik. Sejak itu mereka memang ya baik begitu ya. Saya kasih tahu bahwa ini sesuatu yang tidak semestinya terjadi begitu. Diselonjorin gitu. Jadi kalau orang bilang tuh kayak disengkat gitu ya. Jadi begitu dia keluar ya karena pengen saya suruh keluar, kalau nggak salah waktu itu suruh nulis apa gitu saya. Dia keluar, kaki temannya selonjorin begitu. Nah, berkata kasar dan juga menyepelekan atau melecehkan. Ini dia nih. Ya, jadi kalian bisa cari-cari menabrak ya. Pernah nggak kalau di kantin misalnya nih ya, kira-kiranya sebenarnya mungkin apa ya, gelas itu yang kita suka, minuman itu kita suka nih ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa kok bisa jatuh begitu, ya. Ujung-ujungnya bilang begini, sorry ya jatuh ya gelasnya ya. Padahal kita udah hati-hati sekali misalnya gitu ya. Kita udah taruh di tempat yang benar supaya jangan jatuh begitu. Tiba-tiba dijatuhin. Nah saya nggak tahu, kadang-kadang orang-orang yang seperti ini cari gara-gara teman-teman, ya seolah-olah pengen menjadi sesuatu yang ya udah jadi akhirnya masalah begitu. Nah ini coba ya kalian perhatikan, berkata kasar dan melecehkan. Nah teman-teman ada satu ayat, saya kadang-kadang berpikir contoh di Alkitab itu apa ya. Nah ini dia, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki loh anak-anak. Ini Elia loh, hamba Tuhan. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya. Naiklah botak. Sekarang pertanyaan saya. Kalau ada nenek-nenek, kakek-kakek ya di pinggir jalan sana pengen nyebrang nih ya, coba kalian ya, saya dramatisin nih, pengen nyebrang karena banyak seberang begitu ya, kendaraan begitu, bla 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 bla, dia nggak bisa nyebrang. Pertanyaan saya sebagai kalian nih sebagai anak Tuhan, bagaimana pendapat kalian? Coba ada yang kasih pendapat? Silakan. Ada orang tua, katakanlah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah tua, pengen nyebrang dan jalanan itu penuh dengan kendaraan. Bagaimana tindakan kalian? Oke, coba. Yang belum ngomong, siapa? Ayo, silakan.
Bener. Oke. Coba. Posisinya itu ya? Ya, posisinya kayak gitu. Seperti itu ya. Ya pasti kita sebagai anak Tuhan pasti bantu sih. Nah, oke. Terus? Seharusnya. Harusnya seperti itu. Kalian pasti bantu dengan naluri yang, bantulah kesian nih ya. Nggak nyebrang-nyebrang nih, sampai kapan dia nyebrangnya kan? Seperti itu ya. Jadi ada naluri yang pengen bantu. Ya. Nah bayangkan Elisa, orang sudah tua, naik gunung, mendaki, anak-anak itu pasti ada di atas. Iya kan, katakan naiklah botak begitu ya. Jadi kalian bayangkan, seolah-olah anak-anak ini mengatakan, ayo kamu bisa, ayo naiklah botak terus, ayo pasti bisa, ayo. Bukannya ditolongin, diejek-ejek kayak begitu. Ya, jadi mencemooh, kata mencemooh ini. Nah, maka akibatnya apa teman-teman? Ini mengerikan. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan loh anak-anak. Ini seorang hamba Tuhan demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka berapa? 42 orang anak. Jadi anak-anak ini bergelombol untuk ngejekin yang namanya si Elisa, hamba Tuhan ini. Betul memang kita nggak memaklumi dosa-dosa para pemimpin agama ya. Kita nggak bisa, nggak ada toleransi di dalam hal itu. Tetapi paling tidak, kalau kita sudah membenci orang rohaniawan, kita juga membenci akan ajarannya. Jadi kalian hati-hati dalam hal ini. Ya, ini adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, diejek-ejek seperti itu. Pada akhirnya ini yang terlihat. Jadi saya bilang sama dalam introspeksi saya pribadi ya, sejelek-jeleknya dia adalah hamba Tuhan. Ya, seburuk-buruknya dia adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Baiklah kita hormati dia. Ya, jadi teman-teman yang kasih Tuhan ingat ya, kalau ada hal-hal yang kurang pas, silakan kalian bicarakan dengan ya orang-orang yang bisa kalian percayai. Jadi dalam hal ini hati-hati. Ya, kalau kita sudah sampai melawan akan mencemooh hamba Tuhan ini, maka ini bisa terjadi loh. Ya, dalam hal ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, lalu siapa saja jadi bulis dan siapa saja bisa jadi korban bully. Siapa aja loh. Kita semua berpotensi karena itu berhati-hati. Siapa aja bisa jadi bulis. Siapa aja juga bisa jadi korban. Enggak peduli siapa ini. Ya, jadi kalian kita semua nih harus hati-hati. Nah, siapakah dia yang bulis ini? Pelakunya ini. Pelaku bully seringkali berasal dari keluarga yang broken. Ya. Karena enggak ada sesuatu magnet kasih di dalam keluarga, maka ini akan menimbulkan orang-orang yang mau mendapatkan kasih dalam tanda petik di luar sana. Ya, maka jadilah dia seorang bulis. Kedua, salah bergaul atau asal bergaul. Maka teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ingatkan kepada kalian. Ya, dunia kalian memang dunia bergaul. Tetapi ingat ya, bukan asal bergaul atau salah bergaul, lebih parah lagi. Kalian harus cermat, harus cerdik siapa orang yang menjadi teman kalian. Siapa orang yang menjadi kelompok kalian. Saya selalu, ya kok Andi juga pasti, ya terus mengajak kalian itu ada di dalam kelompok yang namanya youth ini, ya, YOS ini, ya. Kalian bisa ada di sini, kalian bisa terpantau di sini, kalian bisa sharing di sini, semuanya. Dan ini saya yakin sekali menjadi satu wadah di mana kalian bisa ada dalam pengertian tuh bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Bukan asal bergaul teman-teman. Ya, saya nggak mengatakan kalian harus bergaul hanya orang-orang gereja saja, enggak. Ya, kelompok-kelompok kalian di sekolah juga ada kan? Ya mungkin juga di tetangga juga ada, ya. Silakan, tetapi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati bergaul. Yang ketiga, nah ini dia nih, meniru
tayangan kekerasan di TV, di YouTube, dan di medsos. Berapa banyak anak-anak SD, waktu itu kalau nggak salah ada apa tuh, UFC atau apa sih yang banting-bantingan itu apa? Smackdown. Nah, iya itu. Ya, berapa banyak loh yang apa tuh? Tiba-tiba dibanting temennya kayak adiknya ya, benar-benar dibanting. Akhirnya yang terjadi apa? Mati. Ya, sampai kayak begitu loh teman-teman. Ya jadi 3 hal ini perlu diwaspadai nih. Nah, ini dia. Siapa ayo? Siapa ayo? Waktu film ini The Jokers terakhir ya, 2019 ya. Siapa yang nonton? Ada yang nonton sini? Ada yang nonton? Oh iya, Pak Nathan juga nonton. Ya, sampai Pak Nathan bilang sama kedua anak tadi ya, anak Pak Nathan, Koko, Dede, hati-hati ya kalau nonton film ini. Ini film, saya bilang ya. Ini film, tolong hati-hati. Teman-teman saya baca review dari film ini ya. Waktu film ini ditampilkan yang The Jokers ini yang terakhir nih ya si Phoenix ini ya, sampai 8 menit loh. Standing applause untuk film dia. Dan banyak kritikus film memuji akan apa ya, istilahnya peran dia ini. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, apa yang Pak Nathan mau katakan di sini? Sebelahnya, yaitu si head leader ini ya, Ledger ya. Ini dia bunuh diri loh teman-teman. Ya, kenapa bunuh diri? Banyak tanya-tanya, ya kenapa nih? Karena waktu ditemukan di apartemennya katanya ada 6 jenis obat bius ada di sekitar tubuhnya waktu dia didapatkan udah tidak bernyawa. Jadi dengan kata lain mungkin dia depresi begitu ya. Teman-teman, saya langsung aja kutip dari film Jokers ini ya. Sindrom Jokers. Mungkinkah Joaquin ya, Phoenix bunuh diri seperti pengikutnya. Jadi si Phoenix ini tuh dia bergaul dulu sama si Ledger ini waktu dia mau memerankan The Joker yang terakhir tuh. Dia selidikin bagaimana kehidupannya tuh. Ya. Dia sampai makanya akan ada tulisan seperti ini. Mungkinkah si Phoenix ini juga bunuh diri pada akhirnya? Ya, dalam tanda tanya tuh. Oke, saya lanjut ya. Mungkin saja hal ini terjadi pada Ledger. Ingatlah, karakter Joker sebagai nama samarannya Arthur Fleck ini ya, adalah sosok yang depresi dengan kehidupannya. Selalu dirundung dan dilecehkan orang. Kemudian mengalami masalah kejiwaan dan menjadi bengis. Bukan hanya jahat loh teman-teman. Bengis. Ya, jadi tadi ada teman kalian mengatakan kayaknya ada satu kepuasan, ada satu kesenangan kalau sampai dia itu menderita. Nah itu bengis tuh. Ya, jadi seneng ngelihat orang lain tuh susah. Bahkan disakiti begitu. Jadi bisa jadi Joker ini melekat pada Ledger ini yang tak mampu mengendalikannya lalu memilih bunuh diri. Lanjut, pemicu utama seseorang bunuh diri bukanlah karena kelilit hutang atau ditinggalkan kekasih, melainkan depresi. Ya, kondisi tak mampu menghadapi kenyataan, selalu merasa lebih buruk dibandingkan orang lain dan tak menemukan solusi dalam hidupnya yang pahit. Atau mungkin juga karena apa? Seringnya dirundung alias dibully. Saya garis bawahi itu. Seringnya dirundung alias dibully membuat seorang jadi depresi dan punya alasan untuk hidup. Aduh, kasihan banget ya. Teman-teman, saya mau tanya, kalian kalau sampai ada teman, maaf kata ini ya, sampai pada akhirnya dia bunuh diri dan dia merasa dibully oleh kalian, perasaan kalian gimana sih? Waduh, saya yakin kalian tuh akan nyesel seumur hidup kali ya. Aduh, kenapa ya? Kok gue bisa kayak begini ya? Dia bisa, udah gak bisa ngomong dah. Tapi udah istilahnya nasi udah jadi bubur. Maka saya katakan sekali lagi, hati-hati di dalam bergaul. Data WHO memperkirakan setiap 40 detik satu orang di dunia melakukan upaya bunuh diri. Setiap 40 detik loh. Sebagian berhasil, sebagian tidak. Setiap tahun 800.000 orang ditemukan mengakhiri nyawanya sendiri. Penyebab utamanya jelas adalah depresi.
Bayangkan anak-anak, 1 tahun 800.000 orang ditemukan mengakhiri nyawanya sendiri. Kita tidak mungkin menghentikan bully, jelas. Ya, tetapi kita bisa menghindar, anak. Ya, menghindar, menjauh, bahkan tidak bergaul. Ya, saya minta coba, ya, Kenny baca 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ini menjadi satu perbandingan kita. Coba silakan. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Jadi bergaul yang buruk itu bisa merubah kamu yang tadinya nih anak, ya orang bilang ini anak baik-baik, tetapi karena bergaul yang buruk, jadi sesat. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin menghentikan bully. Ya, teman-teman kalian mungkin di luar sana seneng ngebully. Kita nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita menghindar. Maka tadi saya katakan, cari kelompok orang-orang yang bisa mendukung kalian. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Alvin tadi ya mengatakan bahwa kita nggak mungkin lah kalau ketemu orang kaku banget begitu ya bla bla. Tapi kan kita punya apa ya perasaan yang aman waktu kita ada di dalam kelompok tersebut. Ya, kelompok ini ya memang pasti ada bercandanya begitu. Tapi kita insecure di situ lebih aman, lebih hangat begitu ya dibandingkan kalau saya ada di kelompok yang lain. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ini. Nggak mungkin kita menghentikan bully mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita menghindar, menjauh, bahkan tidak bergaul. Kenal aja. Saya selalu bilang sama anak-anak saya ya, waktu mereka masih SD, SMP begitu ya. Koko, Dede, Papa kasih tahu ya kalau ada teman kalian yang mungkin dalam tanda petik kurang menyenangkan ya. Kamu pura-pura aja misalnya ya lagi pas dia datang ya. Aduh iya ya, saya mau ke kantin mau beli makanan ya. Supaya jangan sampai ada perasaan begitu dia datang ke situ kok kamu menghindar saya begitu ya. Jadi ada semacam alasan, ada satu kalimat yang membuat kita memang menjauh. Ya, jadi cukup kenal aja nih orang anak seperti ini ya. Dan tidak terlalu nyaman saya di dekatnya, maka saya kasih saran seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dia. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian mau nggak dipuji? Mau. Ya, orang lain juga mau. Kalian mau nggak dibully? Nggak mau. Orang lain juga nggak mau. Ini firman Tuhan loh. Bahkan Tuhan Yesus yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang menjadi satu standar yang terus saya dengungkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi standar kita itu adalah mengasihi. Bahkan kita dikatakan berdoa buat mereka. Ya, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini yang terakhir. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud bully, sampai pada akhirnya kita dinasihatkan supaya kita itu bisa mengasihi teman-teman, bisa tahu kira-kira kelompok mana yang membuat saya tetap ada, ya, tetap merasa nyaman di dalam kelompok tersebut tanpa merasa dibully. Inilah statement-statement, closing statement saya ya, supaya kalian bisa ngerti. Kalau kalian merasa saya nggak mau dilecehkan, orang lain juga nggak mau. Ya, jadi ukurannya itu diri sendiri, seperti dirimu sendiri. Ini yang menjadi poin saya. Oke, demikian sharing saya. Silakan, mungkin dari contoh Andi atau mungkin siapa di sini? Ada contoh Lady, ada Semumean, saya persilakan. Oke, kita bersyukur ya teman-teman.
kita paling tidak mendapatkan sedikit inspirasi lagi bagaimana kita ini supaya tidak sampai menjadi bulis ya, pelaku ataupun menjadi korban. Kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita di dalam pergaulan, tadi sudah diingatkan ya. Oke teman-teman, kita akan respon, ada lagu respon ya. Kita responi dulu, nanti baru kita berdoa ya untuk ini ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Nathan buat renungannya. Semoga renungan hari ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun dunia melihat kita dari rupa, Tuhan adalah satu-satunya yang melihat kita dari hati kita. Jadi mari kita naikkan sebuah pujian ini, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Untuk doa penutup. Oke ya teman-teman, kita sebelum kita doa penutup ya, saya sampaikan beberapa warta. Yang pertama ini untuk persembahan, teman-teman yang belum memberikan persembahan bisa ini ya, ini nomor rekening Gereja Kristen Kebenaran. Oke. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi di Zoom. Minggu depan ada perjamuan kudus. Teman-teman yang sudah dibaptis, ayo datang minggu depan perjamuan kudus sekaligus Paskah. Dan Jumat Agung jangan lupa juga datang untuk ibadah karena kita ada acara-acara yang khusus ya di 2 event itu, hari Jumat dan hari Minggu. Dan youth nanti Yos juga jam 1 kita tetap di dalam momen Paskah bersama-sama. Nah sebelum ini saya ingin undang nih Viandi, boleh sharing ya. Viandi ini
ulang tahun ya? Kapan ulang tahunnya? Kemarin. Kemarin ulang tahun, Fiandi. Fiandi ke depan, Fiandi, biar Ke depan, ini. depan, Vi. Kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun ya, sekali ya, buat Fiandi. Ya, ada lulusan, ada ulang tahun, jadi ini banyak makan-makannya nih, banyak syukurannya. Maju, Vi. Maju, Vi. Kita mau nyanyikan selamat ulang tahun buat Fiandi. Teman-teman yang ulang tahun di juga ya, situ ya. Maju dong. Nunduk, Vi, nunduk. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin kamu. Untuk Fiandi, selamat ulang tahun. Untuk Fiandi, selamat ulang tahun. Coba sampaikan ucapan syukurnya, Fiandi, kepada Tuhan mungkin ya, karena sudah lulus dan ulang tahun. Ini ulang tahun keberapa, Fiandi? Dua-dua kok. Dua-dua ya, oke. Lalu, ucapan syukur apa yang mau disampaikan? Apa ya? Bisa bersyukur gak, Vi? Bisa bersyukur gak? Bisa lah. Banyak lah kok yang mau disyukurin kok. Ya? Banyak. Parah lu. Ada makhluk aneh. Kenapa munculnya ini? Ayo Fiandi, gimana? Yang disyukurin yang pertama sih paling kelulusan sih kok. Ya. Lulus kuliah. Terus Oke. masih dikasih sehat sampai umur 22. Dan seterusnya nanti. Oke. Apa rencana ke depannya nih? Kawin. Rencana ke depannya. Siapa tuh tadi? Nathan ya? Iya bener Pak. Cari duit yang banyak Pak. Ntar kan kalau udah Cari punya duit enggak? banyak. Enggak lah. Cari duit. Ya. Cari duit yang banyak. Terus. Cari yang banyak. Apa? Iya tuh. Kalau jangan diikuti lah ini cici senior ini. Nggak baik. Oke. Ada pokok doanya Fiandi? Ya langgeng katanya kok. Biar nggak Apa ya? ganti-ganti lagi ya. Jangan gitulah kok. Ya. Cuman paling biar dapat kerjaan yang bagus sama cocok lah kok kerjaannya. Oke. Ya cocok sama yang pasangan sekarang. Biasalah. Oke ya. Yuk kita doa ya. Sekaligus nanti sebelum habis doa kita foto dulu, nanti jangan live ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Biar Tuhan menolong kami dengan tema hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus bisa mengambil sikap yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Kami menjadi orang-orang yang juga bisa menghindari, tidak menjadi pelaku, tapi kami sebagai anak Tuhan melakukan memang yang kalau ingin orang memperlakukan kami baik, kami pun harus memperlakukan orang lain terlebih dahulu dengan baik. Prinsip-prinsip firman Tuhan ini kami hidupi, kami pegang di dalam pergaulan kami ini. Tidak mudah terseret mengikuti arus gelombang bully yang makin membesar ini. Tapi kami sebagai anak Tuhan menyatakan diri menjadi orang yang berani berkata stop kepada bully
dan kami menjadi contoh untuk orang-orang yang berperilaku baik di mana saja. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk Fiandi yang kami boleh dengar ucapan syukurnya atas kelulusannya dan juga ulang tahunnya kemarin. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. 22 tahun dia boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam seluruh kesehatan, keberadaannya, studinya, pertumbuhannya sampai hari ini. Tuhan memberkati untuk masa depan, rencana yang akan datang, mencari pekerjaan yang tepat. Tuhan juga yang sediakan sehingga dia bisa berkarya di situ, menjadi anak Tuhan yang bekerja dengan giat, bertanggung jawab, jujur, dan akhirnya menjadi kesaksian yang baik di sana. Tuhan memberkati masa depannya dan teman-teman kami yang lainnya Tuhan yang sedang kuliah, yang sedang juga mempersiapkan ujian, mengakhiri semester, ada yang juga sudah menyelesaikannya. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong yang mungkin kelas 9, kelas 12, sudah menyelesaikan studi, maupun yang akan menyelesaikan studi, Tuhan juga memberkati sehingga semua persiapan yang akan mereka siapkan untuk jenjang yang akan depan, jenjang level berikutnya boleh dipersiapkan dengan baik. Yang bagi yang akan menghadapi ujian-ujian untuk kenaikan kelas, Tuhan juga menolong setiap anak-anak youth boleh mengatur waktu dengan baik untuk belajar, untuk bermain, sehingga semua seimbang dengan indah. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami ini. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk yang di dalam keluarganya mengalami pergumulan Tuhan juga memberi pertolongan. Untuk anak youth yang juga belum bergabung, Tuhan kami juga sangat merindukan. Kami boleh dipakai Tuhan menjadi agen yang mengingatkan mereka, mendorong mereka untuk bersekutu, untuk mulai lagi kembali eksis di tengah-tengah komunitas anak muda GKK ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, nanti di dalam momen liburan Lebaran kita ada acara ya. Saya berharap teman-teman bisa nanti siapkan waktu untuk ikut sama-sama semuanya di gereja ya. Baik, kita foto bersama dulu. Yuk kita siap, buka kameranya ya. Buka kameranya. Saya nih Pak foto juga. Oke, ya, buka kameranya. Marvel, Delbert, Lala, oke, Audrey, Yora. Oke, siap, lihat ya. Yang di sini, ayo. Mana nih? Kelihatan yang di sini nih, Fiandi. Oke. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, senyum. 2, 3. Oke, baik ya. Baik teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan berkati, sehat selalu dan giat untuk belajar ya. Bye-bye. Bye-bye, Tuhan memberkati semuanya. Thank you guys. Bye-bye.